Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau sama-sama membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di sini Tuhan menginginkan untuk setiap kita itu bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan hanya pada waktu kita saat senang atau saat kita sukacita, tetapi juga pada waktu mungkin kita mengalami susah atau duka cita. Segala hal berarti dalam segala keadaan Tuhan menginginkan kita untuk mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita umat manusia. Tapi seringkali dalam kenyataannya sangat sulit kita sebagai manusia mengucap syukur atas setiap keadaan-keadaan yang ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya akan membahas ada 3 hal yang membuat kita tidak bisa mengucap syukur. Yang pertama adalah karena seringkali manusia tidak pernah merasa cukup atau merasa puas dalam hidupnya. Kadangkala di dalam hidup ini karena ketidakpuasan atau kita merasa tidak cukup, kita sulit untuk mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah cerita dikisahkan seorang tukang batu. Dia melihat ada seorang bisnis yang kaya raya, yang punya harta banyak, punya rumah dan segala sesuatunya. Dia pingin dalam hidupnya dia tidak puas cuma menjadi seorang tukang batu, karena dia merasa bahwa pebisnis itu lebih baik. Dan dia berdoa untuk dia menjadi pebisnis yang kaya raya. Ternyata doanya dikabulkan dan dia menjadi pebisnis yang kaya raya. Tapi kemudian pada waktu dia menjadi pebisnis yang kaya raya, dia melihat ada seorang pejabat dan dia lihat pejabat itu dihormati oleh banyak orang. Dan pejabat itu punya banyak pengawal. Lalu dalam hatinya dia ngomong, Tuhan, seandainya aku tidak cuma menjadi pebisnis, tapi aku juga bisa menjadi pejabat, pasti banyak orang yang mengagumi aku, pasti banyak orang yang menghormati aku. Lalu dia meminta sama Tuhan untuk dia menjadi pejabat yang besar. Akhirnya Tuhan kabulkan dan dia menjadi seorang pejabat. Dan pada waktu dia menjadi pejabat, dia harus melakukan sebuah pertemuan di tempat terbuka pada waktu itu. Dia harus melihat sebuah proyek, dan di tempat itu ternyata dia kepanasan. Dia merasa saat itu matahari bersinar terik, dengan teriknya itu sampai menyengat dia. Dan dia merasa bahwa walaupun pejabat itu dihormati, tetapi pejabat itu tidak bisa mengalahkan yang namanya terik matahari. Lalu dia berdoa untuk ia menjadi matahari. Akhirnya dia menjadi matahari. Dan dia merasa bahwa matahari itu bisa melebihi dari pejabat, karena dia bisa memberikan terik yang panas. Tapi ternyata pada waktu dia memberikan terik yang panas itu, akhirnya ada sebuah awan yang menghalangi teriknya. Di dalam hatinya ternyata matahari akan tetap kalah teriknya kalau ada awan. Lalu dalam hatinya dia berdoa untuk dia ingin berubah menjadi awan. Setelah dia berdoa seperti itu, akhirnya dia dikabulkan untuk menjadi awan. Setelah dia menjadi awan, dalam hatinya, saya lebih daripada yang lain. Karena matahari pun teriknya tidak akan bisa memanasi siapapun kalau ada awan. Tapi ternyata pada waktu dia jadi awan, ada yang namanya angin badai. Dan angin badai itu membuat awan-awan itu tercerai-berai. Lalu dalam hatinya dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, ternyata awan masih kalah dengan angin badai. Lalu dia ngomong, Tuhan, jadikan aku angin. Ternyata pada waktu dia jadi angin, ya dengan bangganya, aku akan menghancurkan banyak hal. Dan pada waktu dia menjadi angin badai itu,
Dia menghancurkan banyak hal waktu itu, rumah-rumah di situ. Tapi ternyata ada satu yang tidak bisa dihancurkan, yaitu batu yang besar. Pada waktu itu, angin itu tidak bisa menggoyangkan batu yang besar itu. Lalu dalam hatinya dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, ternyata angin tidak bisa menghancurkan atau batu ini. Lalu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ingin jadi batu yang besar ini. Lalu angin ini menjadi batu yang besar. Setelah dia menjadi batu yang besar, dia dengan bangganya, tidak ada orang yang bisa melebihi aku lagi. Tidak ada pribadi atau mungkin barang atau apapun yang bisa melebihi aku. Tapi ternyata pada waktu dia jadi batu yang besar itu, ada sebuah yang namanya pukulan, ada sebuah yang menyakiti dia. Ternyata pada waktu itu dia melihat ada seorang tukang batu itu sedang memecahkan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kita tahu bahwa dulunya dia tukang batu, merasa tidak punya apa-apa. Dan akhirnya dia tidak puas. Dan akhirnya kita tahu segala sesuatunya, ketidakpuasan itu tidak bisa membuat dia bersyukur dalam hidupnya. Seringkali kehidupan kita itu pun seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saat kita melihat orang lain tampaknya lebih baik dari diri kita, kita merasa bahwa kita menginginkan hal itu. Kita merasa tidak pernah puas dan kita tidak pernah bisa melihat diri kita itu sebetulnya sudah mengalami keberuntungan yang patut kita syukuri. Seperti tukang batu tadi yang saya ceritakan, dia tidak puas, dia merasa ingin lebih dan lebih. Padahal kalau kita tahu dengan apa yang kita miliki, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, mari saat ini kita harus bersyukur atas setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kenapa kadang orang tidak bisa bersyukur? Yaitu karena merasa apa yang diterima adalah hal yang sepantasnya ia terima, Bapak Ibu Saudara. Atau merasa apa yang dia terima itu adalah haknya. Nah, ada sebuah kisah, ada seorang anak kuliahan yang bernama Ani. Dia belajar pada waktu dia kuliah, di hari Sabtu itu adalah waktu-waktu senggangnya. Lalu dia belajar membuat roti. Pada waktu dia membuat roti dan dia merasa bahwa rotinya enak dan merasa harus dibagikan. Dia melihat di depan kosnya itu ada seorang oma-oma yang hidup sendirian. Lalu dia ingin memberikan roti itu, dia ingin berbagi roti itu pada oma itu. Dia berikan roti itu pada oma. Oma itu sangat senang sekali. Lalu Sabtu berikutnya dia membuat lagi roti itu, Bapak Ibu Saudara. Setelah membuat itu lagi, dia mau berikan roti itu kepada oma itu lagi. Dan ternyata pada waktu setelah dia semester akhir, dia harus skripsi, dia sibuk, dan dia tidak bisa pada waktu hari Sabtu untuk membuat roti. Dan pada waktu hari Sabtu, si oma ini ngomong sama Ani, Ani, mana roti yang biasa kamu berikan hari Sabtu? Kenapa kok hari ini, hari Sabtu, kamu tidak memberikan roti kepada oma? Lalu Ani ngomong, maaf oma, karena aku lagi sibuk. Lalu kemudian ternyata Ani karena kesibukannya dia tidak bisa membuat roti itu lagi hari Sabtu. Omanya marah, Ani, kenapa sekarang kamu tidak pernah kasih roti sama oma? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kita tahu bahwa oma ini diberi roti itu oleh karena Ani ingin berbagi, karena Ani mengasihi oma ini. Tetapi akhirnya oma ini menuntut untuk Ani memberikan roti itu setiap Sabtu. Padahal kita tahu bahwa roti yang diberikan oleh Ani itu bukan sebuah kewajiban Ani untuk memberikannya. Tapi itu oleh karena kasih karunia Ani,
untuk diberikan rotinya kepada Oma. Nah, seringkali hidup kita itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita merasa bahwa berkat Tuhan yang kita terima itu adalah hak kita. Lalu saat kita mungkin mengalami masalah, kita mungkin tidak dapatkan berkat itu lagi, kita menuntut Tuhan. Dan kita mungkin ngomong, Tuhan kan aku sudah lakukan ini dan itu. Mana Tuhan berkat yang harusnya aku terima? Nah, itu yang salah, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita tidak bisa bersyukur oleh karena kita merasa bahwa berkat yang kita terima itu adalah hak kita. Tapi perlu kita sadari sebetulnya, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini itu cuma titipan dari Tuhan. Itu cuma kasih karunia dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu bukan karena kewajiban Tuhan untuk memberikan berkat kita. Tetapi setiap berkat yang Tuhan berikan itu bukan oleh karena hak kita atau kewajiban Tuhan berikan bagi kita, tapi itu cuma karena kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, kenapa manusia seringkali sulit untuk mengucap syukur? Yaitu karena seringkali manusia itu lebih mementingkan pemberian daripada sang pemberi itu sendiri. Terkadang hidup kita, pada waktu mungkin kita ibadah, pada waktu mungkin kita melakukan hal-hal untuk Tuhan, kita melakukannya cuma karena kita menginginkan berkat-berkatnya, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara kita mungkin saat ini, waktu kita mungkin beribadah, waktu kita mungkin memberi persembahan, karena kita menginginkan untuk diberi sama Tuhan. Tapi kita tidak memikirkan yang namanya sang pemberi itu. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini, yang perlu kita perhatikan adalah sang pemberi itu. Kita harus fokus kepada sang pemberi itu, bukan kita fokus kepada pemberiannya. Saat kita fokus cuma kepada pemberiannya, kita fokus kepada tangannya Tuhan saja, maka kita akan sulit untuk mengucap syukur. Mari saat ini, jangan cuma menginginkan tangannya atau berkatnya, tapi mari kita juga menginginkan hatinya, hati Tuhan itu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini, dengan kita tahu setiap hal dalam hidup kita bisa mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita ketahui bahwa kita harus punya rasa cukup dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, yang harus kita tahu bahwa setiap apapun yang kita terima, baik itu berkat atau apapun dari Tuhan, itu oleh karena kasih karunia-Nya, bukan oleh karena kewajiban Tuhan untuk memberkati kita, Bapak Ibu Saudara, atau karena kita pantas menerimanya. Tapi segala sesuatu yang kita punyai itu adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Lalu yang ketiga, yang harus kita sadari adalah jangan sampai kita fokus cuma kepada berkat atau pemberiannya saja, tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Mari saat ini kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk kami Tuhan mengucap syukur dalam hidup ini Bapa, dalam segala hal yang kami lalui ya Bapa, yang kami punya segala sesuatunya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, biar kami bisa mengucap syukur Tuhan dalam hidup ini ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.